Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Dzil khuluqil azim Imamil muttaqin Sayyidil awwalina wal akhirin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM. Ini maaf diganti kan ini. Berisik ya? Iya. Udah sudah. Sudah. Oke, ini udah. Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Juga kita niatkan dengan keberkahan majlis ilmu, yang kurang sehat diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya jamaah, kita niat dulu ya. Niat i'tikaf di masjid dan niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Sehat? Semoga sehat, berkah ya. Kita sekarang sampai di halaman 8
maqalah ke-28. 5 baris dari atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wal maqalah athaminata wal ishrun. Maqalah yang ke-28. An Abi Bakrin Dalfi bin Jahdir, ya, Asy-Syibili rahimahullahu ta'ala, Baghdadiyun al-muwallad wal mansya'u sahbal Junaidi wa man fi asrihi maliki al-madhhab asha 87 sanatan wa mata sanata 34 wa 300 wa qabruhu bi Baghdad. Ya. Makalah yang ke-28 dari Abu Bakar. Ini merupakan berarti athar. Ya. Kalau akhbar berbentuk hadis-hadis. Tapi kalau athar ini dari sahabat dan dari tabi'in. Dari tabi'in termasuk. Ya. Dari Abu Bakar Dalfa bin Jahdar. Ya, ini Asy-Syibiliyu, Imam Syibili ini. Semoga Allah sayang kepadanya. Beliau adalah orang Baghdad, lahir di sana, tumbuh besar di sana, dan beliau adalah teman daripada Imam Junaidi, orang yang hidup di masanya. Kemudian mazhabnya mazhab Maliki. Asha 87 sana. Beliau hidup umurnya, ya, 87 berapa? 87 tahun. Ya. Ini Abah berapa umur Abah? Sitin? Tahu Sitin? 63. Ya. Talatin 30 tahun. 83. Subhanallah. Nah, ini juga nih beliau, ya, Imam Syibili umurnya 87 tahun. Wa mata sanata 34 wa 300 dan meninggal di tahun 334 Hijriah, ya. Wa qabruhu bi Baghdad, makamnya kuburannya di Baghdad, di Irak, ya. Wa huwa min azama'il 'arifin billahi ta'ala. Beliau termasuk ulama-ulama besar, ya, di kalangan para arif billah, orang arif billah. Ada orang yang dekat kepada Allah, ya, wali min auliyaillah. Qala fi munajatihi. Beliau berkata nih dalam munajatnya, ya, Ilahi inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a faqri, ya, wa da'fi. Apa katanya? Wahai Tuhanku, sesungguhnya saya suka, ya, an ahiba, memberikan kepada Anda jami'a hasanati, seluruh kebaikan-kebaikan saya, ma faqri ay ihtiyaji lil hasanat, ya, dalam kondisi kefakirannya, artinya kebutuhannya dia kepada kebaikan-kebaikan. Jadi kata fakir itu istilah. Fakir itu orang yang fakir, orang-orang yang butuh kepada Allah, ya. Jadi laqab itu, jadi maqam al-faqir ilallah,
atau orang yang perlu butuh kepada Allah. Wa dha'fi, ya, disertai juga dengan kelemahanku, ai ajazi an iktsaril ibadat. Artinya, ya Allah, aku suka ya memberikan kepadamu seluruh kebaikan-kebaikanku, ya, dalam kondisi kepakiranku dan kelemahan untuk banyak melakukan ibadah. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi bihadfi harfin nida. Asalnya ya sayyidi, dibuang ini uslub. Fa kaifa, bagaimana Anda tidak suka ya sayyidi, wahai tuanku, ya, antahibali ay antasmahuli, Anda memberikan kepadaku, ya, jami'a sayyiati, seluruh keburukanku, maginaka maulaya ghaniyun, sementara ya dengan kekayaanmu wahai Tuhanku yang maha kaya. Jadi ini sebuah munajat beliau, pemahamannya, ya Allah, aku ingin memberikan kepadamu semua kebaikan-kebaikanku, sementara aku ini dalam kondisi yang lemah, fakir, ya. Bagaimana Anda tidak, ya, mencintai, Anda memberikan kepadaku seluruh kesalahan-kesalahanku, maginaka, sementara Anda adalah penuh dengan kekayaan, ya, dan maha kaya. Ai azabi, artinya azab-azabku. Fa inna sayyiati la tadurruka, sesungguhnya keburukan-keburukanku tidak akan membuat Anda bahaya. Wa hasanati la tanfa'uka, sementara juga sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang aku lakukan itu la tanfa'uka, tidak akan bermanfaat untukmu. Wa qad ajazani ba'dul fudala an aqra ba'da salatil jum'ah 7 marrat hadhihi al-abyad ats-tsalatsa min bahril wafir. Kemudian sebagian para fudala, ya, para ulama-ulama yang agung telah memberikan ijazah kepadaku untuk membaca setelah sholat Jumat, membaca 7 kali, ya, dari 3 bait syair ini dalam Bahrul Wafir. Ada 16 bahar, ya. Saya mengajar di sastra, saya mengajar tentang fiqhul lughah, ilmu lughah, ilmu aswad, nahu, terjemah, arud wal qawafi. Ini diantaranya kaji tentang Bahrul Wafir. Ilahi lastu lil firdausi ahla, ya, ini sebuah munajatnya. Wahai Tuhanku, aku enggak pantas, ya, masuk ke dalam surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, sementara ya Allah, saya juga enggak kuat kalau dimasukkan ke dalam neraka jahim. Fahabli, nah ini di teks lain taubatan, tapi di sini pakai zillati, ya, terimalah, ya, taubatku, atau terimalah ketergelinciranku ini. Waghfir dzunubi, dan maafkanlah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzanbil azim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha pengampun dosa yang besar. Wa amilani muamalatal karim, dan Allah perlakukanlah kepadaku dan muamalah yang mulia, yang baik-baik. Wa tsabbitni 'alan nahjil qawim, dan teguhkanlah aku, ya, berada di jalan yang lurus. Nah, itu sebuah
munajat, ungkapan. Ya. Baca tuh Pak, bagus tuh. Diarahkan apa? Baca 7 kali setelah sholat Jumat. Ilahi lastu firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli zillati, boleh juga fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzanbil azimi wa amilani muamalatal karim wa tsabbitni 'alan nahjil qawim. Ya. Hikayah, ini sebuah cerita. Qadama Syibili ala ibni Mujahid fa'anaqahu ibnu Mujahid wa qabbala baina 'ainaihi fasu'ila an dzalika faqala. Nah, ini diceritakan sebuah kisah bahwa Imam Syibili beliau mendatangi Ibnu Mujahid, ya. Kemudian fa'anaqahu, Ibnu Mujahid memeluk, merangkul Imam Syibili. Wa qabbala baina 'ainaihi, lalu dicium tuh keningnya. Ya, keningnya siapa? Keningnya Imam Syibili. Dipeluk, dirangkul, dicium keningnya. Fasu'ila an dzalika, lalu ditanya, kenapa? Ya, faqala, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi, aku bermimpi Nabi, ya, bermimpi ketemu Nabi. Waqad aqbala Syibiliya, dan Nabi mencium Imam Syibili. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihi, Nabi berdiri kepadanya. Wa qabbala baina 'ainaihi, dan Nabi mencium, ya, keningnya. Jadi Imam Mujahid, ya, ketika melihat ketemu dengan Imam Syibili, beliau rangkul, dia cium keningnya. Ditanya, kenapa Imam Anda melakukan itu? Aku bermimpi Nabi mencium kening. Ya. Faqultu ya Rasulullah ataf'alu hadza bi Syibili. Lalu Imam Mujahid dalam mimpi bertanya, wahai Rasul, kenapa Anda melakukan ini kepada Imam Syibili? Qala, dalam mimpinya Rasul mengatakan, na'am, innahu lam yusalli faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz, ya, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini surat Taubah, 2 ayat, ya, ayat 138 dan 139. Katanya, ya, Imam Syibili itu tidaklah beliau salat 5 waktu, ya, salat fardu, melainkan dia selalu membaca, ya, dalam salatnya dan setelah salatnya 2 ayat tersebut tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini kan ayat berkenaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuh, ya, jamaah dipraktekin, dihafalin ayat ini, pakai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun, terus itu boleh. Ya. Jadi dalam soal kita berbicara tentang Nabi, ya. Nah, Imam Syibili selalu salatnya baca ini. Ila akhir ayat, sampai kepada 2 ayat. Wa yaqulu sallallahu alaika, dan setelah membaca itu beliau sambung sallallahu alaika ya Muhammad, ya, semoga wahai Muhammad, semoga Allah terus mencucurkan rahmat kepada. Ya, ada juga Imam Ibnu Masyis, itu salawat yang panjang, ada yang diambil pendeknya. Allahumma salli ala man in syaqqat
ala man syaqqat minhul asrar wanfalaqat minhul anwar. Aku berselawat kepada yang darinya ya terbuka segala ilmu-ilmu, terbuka daripada segala rahasia-rahasia. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku berselawat kepada baginda Rasul yang dari beliaulah terbuka ya segala rahasia-rahasia, segala ilmu-ilmu. Ya. Nah, makanya orang yang banyak baca selawat hikmahnya nawwarallahu qalbahu. Allah kasih hati itu bercahaya. Dan cahaya itu kalau sudah masuk dalam hati infasaha wansaraha, terasa enak, nyaman, tentram ya. Hidup dalam hidayah Allah, dalam bimbingan Allah gitu ya. Fasaltu asy-Syibiliyya amma yaquluhu ba'da shalah fadzakara mithlahu. Nah, kemudian Imam Mujahid ini penasaran, Ibnu Mujahid beliau bertanya kepada Imam Syibili apa yang dibacanya setelah salat. Fadzakara mithlahu. Nah, beliau menyebutkan nih sama dua ayat tersebut. Ya, hafalin ayat berapa? Ayat atau surat At-Taubah ayat 138 139. Ya. Baik. Wal maqalah at-tasiyata wal 'ishrun. Sekarang pindah ke makalah yang ke-29. Ya, ini bercerita tentang ya orang arif billah nih. Qala ay asy-Syibili, Imam Syibili berkata, idza aratta ya an tasta'nisa billah, jika Anda ingin katanya ya katakan merasa hatinya nyaman bersama Allah, dekat bersama Allah, ay yaskunu qalbuka ma Allah, artinya hati Anda itu tentram bersama Allah, wala yunfiru minhu, tidak lari dari Allah, fastauhis min nafsik, maka putuskanlah ya apa min nafsik, dari nafsumu. Artinya gini Pak, ay faqta mawaddati nafsik, putuskanlah apa keinginan nafsumu. Ini orang suka salah paham. Maksudnya apa? Nafsu kita itu karakternya selalu ya pengennya yang jelek-jelek, mukhalafah, melanggar syariat. Maka ayatnya innan nafsa la ammaratun bisu. Ini secara linguistik lughah udah tinggi. Asalnya ini mubtada khabar, an-nafsu amiratun. Lalu Allah lihat perubahan bahasanya. Kedua, pakai inna penguat, inna nafsa amiratun, dua usdud. Dikuatkan lagi inna nafsa ya la ammarah, la amiratun bisu. Tiga. Yang keempat, amirah berubah jadi ammarah, namanya sighah mubalaghah. Artinya Allah nafsu terus menerus, sesungguhnya nafsu itu terus menerus ngajak kepada kejelekan, keburukan. Nah, nafsu itu apa Pak? Sesuatu yang ghaibiyah, nggak kelihatan ada dalam diri kita. Tapi dia tu'awiduka wa tu'awiduka, terus ngerong-ngerong kita sampai kita kalah. Makanya kata nafsu apa? A'da aduwika nafsuka baina dzambaik. Musuh besarmu adalah nafsu yang bercokol dalam diri kita sendiri. Ya, ngajaknya tuh selalu mukhalafah. Suruh sholat, nafsu nggak mau sholat. Maka nafsu harus dididik, dilatih, radiyah. Ya, nanti ada yang lebih bagus lagi, nafsu apa? Lawamah. Ini masih labil, nanti baik, nanti buruk. Nah, kita mengingat karena nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nah, karena bahasa sama nafsu. Inna nafsa katanya
kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa bernapas akan merasakan kematian. Nah, pertanyaannya, ketika datang ajal kepada kita, ini diri kita, nafsu kita sedang berada di fase yang mana? Apakah fase masih pengen maksiat aja, atau masih entar bener entar kagak, atau yang mutmainnah? Nah, kita berharap sama Allah ketika nanti setiap dicabut nyawa kita, jiwa kita sudah mutmainnah. Apa sifat-sifatnya? Jiwanya sudah mahfuzatun anil ma'asi wa dzunub, terjaga daripada perbuatan maksiat dan dosa. Dia hatinya radiyah mardiyah, udah ridho ya dengan segala takdir dan ketentuan Allah. Hidupnya senangnya ibadah, ke masjid, kata-katanya selalu baik, yang bermuatan zikir, ya begitu. Enggak lagi suka ghibah, namimah, maksiat. Nah, pertanyaan bapak-bapak, kita umurnya sudah berapa nih? Apakah masih ada jiwa-jiwa itu tuh? Yang ghibah aja sama tetangga, ngomong yang malayani aja, nah, tinggalin itu. Ya, persiapan untuk menghadap Allah ya dengan amal yang soleh. Taib, nanti cerita ya tentang beliau. Su'ila Asy-Syibili ba'da mautihi an halihi ya fil manam. Ini kisah-kisah ini yang dialami oleh para alim ulama, dimuat oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ulama kebanggaan kita. Jadi Imam Syibili itu ditanya ketika setelah kematiannya tentang kondisinya ya fil manam, dalam tidur itu, dalam mimpi ditanya. Faqala, beliau mengatakan, qala Allahu li ya Abu Bakar, Allah berkata kepadaku, wahai Abu Bakar, ini namanya Abu Bakar Asy-Syibili ya, atadri bima ghafartu laka. Ya, dalam mimpi itu jadi ada pertanyaan Allah kepada Imam Syibili. Imam Syibili, tahukah Anda kenapa aku mengampuni Anda? Nah, ya. Kata Imam Syibili, jawabnya sederhana. Qultu bi salihi amali. Aku menjawab, ya mungkin karena amal-amal solehku. Ya. Faqala la, kata Allah, bukan karena itu. Qultu, jawab lagi beliau, bi ikhlasi ubudiyati, oh mungkin Allah maafkan saya karena apa? Ibadah saya yang ikhlas. Ya. Qala la, kata Allah, bukan. Aku maafkan Anda bukan karena itu juga. Qultu, jawab lagi. Ya, bi haji wa saumi wa salati. Oh, mungkin Allah maafkan saya karena haji saya, puasa saya, salat saya gitu. Kata Allah, qala la, bukan juga. Ya. Qultu, aku mengatakan lagi, bi hijrati lis salihin. Oh, mungkin karena saya hijrah pada orang-orang saleh. Saya tinggalkan ya dunia-dunia jahiliyah gitu. Wa li talabil ilmi, dan untuk menuntut ilmi. Qala la, kata Allah, bukan juga. Aku ampuni Anda bukan juga karena itu, katanya. Qultu ilahi fabima. Akhirnya beliau bertanya sama Allah, wahai Allah, jadi apa dong sebabnya Allah ampuni saya? Ya, faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, atadhkuru hina kunta tamshi. Diingat ya, Syibili, dulu ingat enggak ketika Anda sedang berjalan fi darbi Baghdadi, di salah satu lorong atau gang di Baghdad, di kota Baghdad, fawajadta hirratan saghiratan, lalu Anda menemui ada seekor apa? Kucing yang masih kecil. Qad ad'afaha al-bardu, ya, dengan kondisi suasana dingin membuat itu kucing jadi lemah, ya, merengkatlah ibaratnya.
wa hiya tanzawi min syiddatihi, dan dia merasa menyendiri, merengket dah dari saking dinginnya. Fa akhadtaha rahmatan laha, ya malah Anda ambil tuh kucing tadi. Kenapa? Karena ada rasa rahmat Anda kepadanya, rasa kasih sayang Anda. Ya. Wa adkhaltaha fi furukan, lalu Anda masukkan dia ke apa? Ke furukan, penghangat lah, tempat penghangat. Ya. Alaika wiqayatan laha, yaitu Anda selamatin, Anda jaga tuh, ya, sebagai bentuk penjagaannya. Faqultu na'am, ya betul, saya pernah melakukan itu Allah. Ya. Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, bi rahmatika litilkal hirrah, karena rasa ibamu, rasa kasih sayangmu ya kepada kucing itu, rahimtuka, maka aku sayangin Anda. Paham Pak ceritanya Pak? Jadi ini irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah, cintailah orang-orang yang berada di bumi, nanti seluruh makhluk yang di langit akan menyayangi Anda. Ya, di sini kita diajak untuk apa? Berbuat baik kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Kan ada itu hanya kucing doang, baru amat. Ada orang-orang yang Allah kasih hati lembut banget. Walaupun dia binatang, itu ada bebek kecemplung di got, bisa diturun, diambil, diselamatkan. Nah itu begitu tuh, ada nilainya di sisi Allah tuh. Bapak-bapak melihat tetangga kita rumahnya, kayaknya ini dia butuh bantuan, kita bantuin. Itu qalb, itu hati yang baik itu ada nilainya di sisi Allah tuh. Ada rahman di hati kita. Ya, berarti bapak-bapak berakhlak dengan akhlaknya Allah tuh. Nah gara-gara itulah ya, karena ada sifat penyayangnya, perhatiannya kepada kucing yang kedinginan itu, ya diambil, katakanlah diurusin sampai sehat. Nah, Allah sayang kepada Imam Syibili, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Wal maqalah ats-tsalatsun, maqalah yang ke-30. Qala ay asy-Syibili, Imam Syibili juga berkata, lau dzuqtum halawatal wislah, ya, seandainya Anda merasakan manisnya dekat kepada Allah, ay al-qurbu ma'allahi ta'ala. Wislah ini wisal, ya, ay dekat kepada Allah. Seandainya Anda merasakan indahnya, manisnya, ya, merasa dekat kepada Allah, ini lamnya lam taukid, jawab, sama seperti tadi, inna nafsa la amarah, sama, ya, la araftum, Anda pasti akan mengetahui mararatal qati'ah, ya, pahitnya apa? Al-qati'ah artinya ay al-bu'du anhu. Anda akan merasakan pahitnya apa? Jauh dari Allah. Bapak-bapak dalam perjalanan hidupnya nih sampai saat ini, pernah nggak merasa bahwa kok ibadah kita tuh hambar gitu, kering gitu, ya, hati itu masa jauh, ya, dulu merasa dekat, sekarang jauh. Nah, itu harus dipertanyakan tuh apa? Gara-gara salah lisan kita, salah hati kita yang selalu suzon, prasangka buruk. Ya. Nah itu ya, terus muhasabah agar dalaman kita cakep, luaran kita cakep. Ya. Taib. Seandainya Anda merasakan manisnya, ya, kedekatan kepada Allah, dekat kepada Allah, pasti Anda akan mengetahui ya pahitnya, kagak enaknya jauh dari Allah. Ya. Fa innahu adzabun azimun inda ahlillahi ta'ala. Tuh, sesungguhnya al-qati'ah, terasa jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah,
ini azab yang sangat besar menurut para ahlillah, menurut orang-orang yang dekat kepada Allah, para arif billah. Ya. Jadi kalau orang yang ahli maksiat dia malah maksiat dia ketawa-tawa dia. Bukannya menyesal, menangis, enggak. Tapi dia berbuat salah dia malah ketawa-tawa dia. Waliyadzubillah, ya. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di antara doa-doa beliau, Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim, ya, wasyauqa ila liqaika. Nah, ini hafalin Bapak-bapak, doa daripada ulama. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kelezatan an-nadhar, kelezatan, ya, melihat Allah, melihat ila wajhika, kepada wajahmu ya Allah al-karim yang mulia. Wasyauqa, ya Allah, karuniakanlah kepadaku apa? Kerinduan ila liqaik, untuk selalu pengen ketemu Allah. Ya, ada hadisnya tuh, man ahabba lika Allah, barang siapa yang cinta, ya, pengen ketemu dengan Allah, apa? Ahabballahu liqa'ahu, maka Allah juga pengen berjumpa dengan hati Allah, memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya. Sebaliknya, orang yang kagak mau berjumpa dengan Allah, orang kafir nih. Karena orang mukmin itu ketika dia mau sakaratul maut, mau dicabut nyawanya, itu Allah perlihatkan ada busra, berita gembira, biridwanihi wa jannati, dikasih keriduan Allah dan surganya, maka mereka senang, ya. Kalau orang kafir di jelang-jelang kematian itu sakaratul maut, saya punya buku judulnya Kaifa Nata'amal Mal Mayyit, bagaimana kita berinteraksi dengan mayit. Jadi saat-saat kita pengen sakaratul maut, kalau orang kafir ditujukan neraka, azab. Makanya dia karihal al-mamat, agak suka mati. Kalau kita suka, kenapa? Karena dibayangin dengan berita gembira, ada sorga, ya, ada rahmat Allah, ada ampunan Allah. Orang kafir digambarin neraka, siksaan, maka dia kagak mau mati dia. Itu ya. Apa ini? Allahumma razuqni ladzatan nazar. Kalau lagi jamaah bacanya Allahumma razuqna ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika, ya. Pindah ke al-babu ats-tsulatsiyyu. Sekarang bab yang ini perkataan nabinya, perkataan sahabat, tabi'in, serba tiga semua. Tadi kan serba dua, ya. Wa fihi khamsuna mau'izatan. Di dalam bab ketiga ini ada 55 nasihat. Sab'atu akhbarin, ada 7 hadis-hadis Rasul. Wal baqi athar, yang lainnya, ya, nanti datang dari sahabat, dari tabi'in, merupakan athar. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi, annahu qala man asbaha ay dakhala fi waqti sabah, barang siapa yang menjelang pagi hari, ya, dia bangun di pagi hari, menjelang pagi, wa huwa yashku ilan nas, dia ngeluh kepada tetangganya, ngeluh sama orang lain. Ngeluh ngapain? Ngeluh apa tuh? Dhiqal ma'asi, akan sempitnya, susahnya kehidupannya. Aduh, gimana saya ya, hidup susah banget kayaknya. Kerjaan belum punya, bini belum punya, rumah ngontrak. Ya, pagi-pagi dia bangun tidur dia ngeluh, ngomong aja sama tetangganya. Faka'annama yashku rabbahu, seakan-akan dia itu sedang apa? Mengeluhkan Allah itu. Kenapa sih Allah nakdirin saya begini? Dia menyalahkan Allah gitu, ya. Wasikayatu la taliku illa ilallah. Apa? Keluhan itu tidak pantas kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi kalau bapak-bapak tuh pengen curhat,
curhatlah jangan di media. Jangan sama orang, kira sama Allah. Kita hari ini ilahi bangun ya Allah. Bagaimana ya Allah? Ibadah saya belum baik-baik ya Allah. Ya Allah bagaimana ya Allah? Rezeki saya kurang. Ya sama Allah ngomong, jangan sama manusia. Ya. Baik. Fa innaha min jumlatid du'a. Itu merupakan bentuk daripada doa. Amma sikayatu ilan nas, adapun mengeluh kepada manusia, fahiya min alamati adami ridha bi qismatillah. Itu merupakan tanda-tanda, alamat-alamat, ciri-ciri bahwa kita tidak ridha dengan qismatillah, dengan pembagian Allah. Ya, saya sudah sering katakan dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan tentang rezeki itu sudah muqassamun, sudah terbagi. Sudah tamlik, sudah dimiliki. Madmun, dijamin. Mau'ud, dijanjikan. Udah. Kalau bicara rezeki, tawakal kepada Allah. Bicara ada musibah, sabar solusinya. Kemudian diberikan takdir yang jelek, ridho. Dikasih pilihan yang sulit, apa? Tafwid. Ya, minta yang terbaik kepada Allah. Serahkan permasalahan itu kepada Allah. Udah tuh nggak ada lain tuh. Kita ngedumel begitu hebatnya, nyalain istri, nyalain suami. Misal contoh, anak kita tahu-taunya lagi main di depan rumah kita ketabrak beca misalnya. Ya, ini contoh yang sederhana. Kan itu kagak enak. Nah ini kalau orang nggak dapat tauhid, suami nyalain istrinya jadi salahin. Mama nih kagak bener jaga anak atau macam-macam. Nanti sama mamanya dibalikin lagi, bapak juga. Ya. Kita ngomel-ngomel percuma. Katanya idil qada nafid. Takdir sudah terjadi. Maka yang kita dapat apa? Tadi sabar, ridha gitu. Ya. Man lam yasbir ala bala wa lam yashkur ala na'ma, ya, falyatlub rabban siwaya. Baik. Kemudian jadi apa? Fahiya min alamati adami ridha bi qismatillahi ta'ala lahu, ya. Itu merupakan tanda bahwa dia tidak ridha dengan pembagian Allah dan dengan ketentuan Allah Ta'ala lahu kepadanya. Kamaruya an Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala uallimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma bani Israil. Maukah aku ajarkan kepada kalian kalimat, ya, kata-kata, doa-doa, ya, yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa jawaza, ya, bisa apa? Bisa menyeberangi bahra, lautan, ma bani Israil, bersama Bani Israil. Ya, kita paham ceritanya. Nabi Musa diubar-ubar oleh Fir'aun wa junuduhu, dan seluruh bala tentaranya. Allah kasih ilham, ketokin tuh tongkatnya, lautan jadi jalanan. Hebat nggak Pak? Diketok lagi jadi lautan. Itu namanya mukjizat. Ya, kalau antum dikasih ilmu gitu, walau main ketokan. Ya. Ada cerita dulu sedikit Pak. Nabi Musa itu ketika berhasil selamat dari kejaran Fir'aun dan junuduhu, dan Fir'aun tenggelam, itu ada seorang Bani Israil bertanya. Jadi setelah lewat, berhasil dikumpulin di satu kawasan, Nabi Musa cerita, ceramah dengan retorikanya, padahal di sana sedikit cadel, ya, karena penambakan bara api. Itu beliau dengan retorikanya membuat Bani Israil menangis semua, terbawa dengan ceramahnya. Lalu ada salah seorang dari Bani Israil bertanya, ya Musa,
Saking kagumnya sama Nabi Musa. Hal hunaka ahadun azka wa afdala minka. Musa, apakah di dunia ini ada orang yang lebih pintar, lebih bagus, lebih afdal daripada Anda? Itu Nabi Musa jawab, lah, kagak ada. Nabi Musa lupa tuh. Ya, pada wa fawqa di kulli min ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu, terus begitu. Jangan kita apa? Sombong. Jangan kita takabur. Wah, S2 ada S3. S3 ada profesor. Terus begitu. Kemarin saya ikut kompetensi doktor, ya, dosen di UIN Bandung. Doktor semua. Ya, saya di rumah merasa tinggi gede. Pas itu kalah profesor semua. Diuji kita malah. Gitu. Ya, itu terus begitu. Kagak boleh kita sombong. Orang yang sombong Allah nepi untuk kasih pelajaran. Orang yang tawadu Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, ya. Baik. Jadi faqulna bala ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah. Qala qulu, katakanlah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini Bapak-bapak, ya, doa yang dibaca Nabi Musa setelah Allah berikan apa? Rahmat, kebaikan, keselamatan. Nabi Musa dia enggak menyandarkan kepada dirinya, tapi menyandarkan itu kepada Allah, ya. Apa ungkapannya? Ya Allah, lakal hamdu, bagimulah segala pujian. Saya memang enggak pantas dipuji. Ya, begitu ya. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu lah aku mengeluh mengadu. Wa antal musta'an, dan kalau Allah zat yang maha penolong. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah, kebaikan Allah, ya, yang maha tinggi, yang maha besar. Nah, jamaah begini, kebanyakan orang ketika dia berprestasi, ketika dia berhasil itu dia lupa tuh, karena dia menyandarkan kepada dirinya. Padahal di situ ada kebaikan Allah, rahmat Allah. Orang yang tawadu selalu itu, ya, dia nggak melakukan apa-apa, ya, bukan biasa sombong, ya, itu saya. Biasa kita bilang saya terus, dikit-dikit. Itu kalau nggak saya, itu masjid kagak jadi itu. Nggak boleh, Pak, ya, selalu bahasa tawadu, ya. Kayak Nabi Sulaiman, begitu hebatnya, Pak. Hadza min fadli, gitu. Ya, menunjukkan bahwa ketawaduan kita. Ada salah satu doa makan begini bunyinya, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Barang siapa yang baca doa seperti itu setelah makan, diampuni dosa-dosanya. Dia menjadi bahwa makanan yang tadi kita makan tuh betul-betul bukan karena hasil daya upaya dia, bukan. Enggak dinisbatkan kepada dirinya, bukan. Tapi dia merasa salah kebaikan Allah. Nah, itu, Pak, ya. Tiap Bapak lokasi rumah, jabatan, istri, keluarga, itu bukan untuk disombongkan. Itu bagian daripada apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya. Yang harus kita syukuri, bukan kita belaguin, sombongin, bukan. Qala al-A'maz, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Syaqiqi al-Asad al-Kufi. Fama taraktuhunna, aku belum pernah meninggalkan tuh, ya, apa, doa-doa tadi tuh, ya. Mundu sami'tuhunna, ini karena ayat ini dia didominkan pakai hunna, ya. Sejak aku mendengarnya dari Syaqiqi al-Asadi al-Kufi. Ya, apalin Bapak-bapak, ini doa bagus, ya. Udah berapa doa tuh kita dapat tuh? Bagusnya kumpulin doa-doa dari kitab ini, ya.
Ini yang menulis ulama besar Imam Nawawi, ulama yang diakui keilmuannya ya sama dunia. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, apa ini? Wa huwa artinya an Abdullah radhiyallahu anhu, dan dia itu dari Abdullah, semoga Allah ridha kepadanya. Qala al-A'mas atani atin fil manam. Ini cerita lagi, kata Imam A'mas, ada seseorang datang kepadaku di dalam mimpiku. Faqala ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zid fi hadhil kalimat, tambahkan pada untaian doa-doa itu. Wa nasta'inuka ya ala fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Salaha amrina kullihi. Ya. Jadi dalam mimpi ada mengatakan, coba dari doa-doa yang tadi, ayat yang tadi, tambahin lagi wa nasta'inuka, ya Allah, dan kami mohon bantuan kepadamu ala fasadi fina, atas kerusakan yang ada di antara kita ini. Wa nas'aluka salaha amrina kullihi, ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan perkara-perkara kita semuanya. Nah, ya. Jadi boleh juga bapak-bapak kalau ditambahin Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa tambah lagi? Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulliha. Boleh. Ya. Nah, itu kan susunan ulama-ulama, tinggal kita ikutin doanya ya. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, pahami maknanya. Wa man asbaha ay dakhala fi sabah, dan barang siapa yang berada di pagi hari li umuri dunia hazinan, kepada perkara-perkara dunia dia merasa sedih, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, sungguh sebetulnya dia sedang marah kepada Allah. Wal ma'na min husnin 'ala umuri dunya faqad ghadaba 'ala Allah. Ya, maknanya dia sedih atas urusan-urusan dunia, pengertiannya bahwa dia marah kepada Allah. Artinya dia apa? Dia kagak ridha atas takdir Allah. Ya. Li'annahu lam yarda biqada'illah, karena dia kagak ridha dengan ketentuan Allah. Ya. Walam yasbir ala balaihi, dan kagak sabar atas musibah-musibah, bala-bala Allah. Walam yu'min biqadrihi, dan dia kagak beriman dengan takdirnya Allah. Lianna kullama waqa'a fid dunya fahuwa biqada'illahi ta'ala wa qadrihi. Nah, ini tauhid, diyakinin semua yang terjadi di dunia ini ya, semua adalah apa? Ketentuan Allah. Bapak-bapak kan sudah baca setiap pagi, kata Nabi, barang siapa yang di tiap pagi baca ini nih, pagi sama sore, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. 3 kali Pak baca tuh Pak. Ya, ini namanya sunnah Nabi juga. Apa? Haqqan 'alallahi ayyardihu. Allah pasti ridho sama orang itu. Nah, kan kita tahu, tinggal amalin dia tiap pagi sama sore, raditu billahi rabbah wa bil islami dina muhammadin nabiyya. Nah, 3 kali ulangin. Ya, dicatat, diamalin ya. Ilmu itu gitu biar berkah. Man amila bima alima, kata baginda Rasul, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, apa hikmahnya? Warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tadinya dia kagak tahu. Ya, gitu. Allah ayatnya ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah Anda kepada Allah, dan Allah akan ajarkan. Ini namanya ilmu laduniyah, ilmu wahbiyah. Setelah ilmu kasbiyah, ada ilmu kasbiyah, ada ilmu wahbiyah. Nah, kita belajar begini nih, namanya kita kasbiyah. Kita dengerin mujahadah,
kita catat, kita pahamin tuh namanya. Nanti kita amalin, Allah kasih dah keberkahan. Kalau dalam kajian ilmu tasawuf, dalam kitab Haqiqatul Tasawuf itu adanya nanti bab terakhir. Masuk dalam kategori samaratul ilm, buahnya ilmu. Ya, kita amalin dapat keberkahan. Begitu ya. Insya Allah. Taib. Wa man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu. Barang siapa yang tawadu, artinya barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang yang kaya li ghinahu, karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinihi. Sungguh telah hilang, lenyap ya, sepertiga dari agamanya. Jadi kita enggak boleh, Pak. Kita takut sama orang tunduk karena hartanya, enggak boleh. Kalau kita ta'zim karena ilmunya, boleh. Kesolehannya boleh. Maka enggak boleh kita tunduk takut sama orang karena kekayaannya, bukan. Ail anna syari'ata ayyakuna ta'zimun nasi li ajli salahihi. Ini. Ya, artinya sesungguhnya syariat itu katanya apa? Mengagungkan manusia li ajli salahihi, karena kebaikannya. Orang itu baik, santun, akhlaknya tinggi, boleh kita hormat, tunduk. Ya. Wa li ajli ilmihi, atau karena ilmunya. Ya. Kalau orang kaya sedekah dengan hartanya. Kalau orang alim sedekah dengan ilmunya. Ya. Jadi ada ungkapan tuh bagus dari Muaz bin Jabal. Ya. Kalau untuk orang awam atau biasa, wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqatun. Mengajarkan ilmu kepada orang yang agak tahu, bentuk sedekahnya orang alim. Tapi wa ta'limuhu liman yabdhulu fi, mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang betul-betul pengen banget ilmu. Orang yang cinta ilmu itu kurba, zulfa. Tingkatannya menjadi ya pendekatan dirinya kepada Allah. Ya. Saya di pesanan saya tuh ngadain tuh setiap malam Rabu, kalau ada mau ikut dari sini boleh gratis. Belajar ilmu nahwu sorof dari jam 8 sampai jam 9.30. Ya, pakai metode buku nahwu saya tuh. Ya, belajar gratis, siapa aja yang mau boleh. Padahal kalau misalnya capek, saya pagi udah ngajar, di subuh udah ngajar tuh keluar. Selesai pulang ngajar aliyah, selesai ngajar di kampus sampai jam 5, pulang maghrib ngajar lagi, isya jangan tidur, capek. Tapi apa? Wa ta'limuhu liman, ngajarin ilmu orang-orang yang pengen ilmu, itu zulfa, merupakan pendekatan kita kepada Allah. Nah, itu yang kita cari gitu tuh, ya. Taib wali ajli ilmihi duna ta'zim, dan karena ilmunya, duna ta'zim li ajli malihi, kagak boleh mengagungkan orang karena hartanya. Fa inna man akramal mala ahana al ilma was salaha. Sesungguhnya orang yang memuliakan harta, dia sebetulnya sedang menghina ilmu dan kebaikan. Ya. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirrahu. Ya. Ini dikatakan Sultanul Auliya. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau Pak punya tafsir, Pak. Ada tafsir Jailani. Ini tafsir 900 tahun hilang. Orang hanya mengenal kalau di Eropa yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sebagai seorang filosofi. Di dunia Islam banyak dikenal sebagai orang yang ini apa? Ahli tasawuf. Ya, padahal beliau ahli mumpuni di segala ilmu. Kegiatannya itu pagi ngajar lughah. Kalau sudah lughah itu isinya nahwu, sharaf, balaghah, dilalatul makna, fiqh lughah, terus itu. Nanti ngajar setelah itu ngajar hadis, ngajar fikih, ngajar Quran, terus semua ini.
diajarin semua. Dan beliau punya tafsir itu, tafsirnya ditemukan perjalanan daripada keturunan beliau Syekh Muhammad Al-Fadil, ya, itu mengunjungi hampir 36 negara itu dalam penelitiannya. Mendapat buku sudah hilang selama 900 tahun, ya, tapi dalam pencarian itu malah mendapatkan karya-karya beliau yang begitu banyaknya. Nah, di antara karangan beliau juga yang bagus itu apa? Fathur Rabbani, cakep itu, nasihat-nasihat beliau itu, ya, beliau dikenal syariatnya kuat, ya. Ada yang ini, beliau orang yang bersih, kagak dalam bicaranya nggak pernah satahat yang melenceng, orang enggak, terus aja syariat, ya, orang yang kuat tauhidnya. Makanya banyak ulama-ulama itu pada taubat di tangan beliau itu. Bahasanya tinggi. Ya gulam, padahal yang hadir para ulama-ulama besar, tapi hatinya bobrok, ilmunya banyak tinggi, sakofanya tinggi, hatinya bobrok, jelek aja hatinya, pikirannya jelek aja, ya, itu tobat di tangan dia. Ya bunaya, dipanggil wahai anakku, ya gulam, padahal orang-orang hebat. Jadi gini gambaran Pak, ada orang-orang yang tinggi dalam dunia intelektual, tapi nol dalam dunia spiritual. Paham ya? Ada dokter-dokter misalnya jurusannya umum tapi agamanya dia kosong, nggak bisa ngaji, nggak bisa ini, kan banyak gitu kan, ya, gambar umumnya aja. Taib, apa kata beliau nih? La budda likulli mu'min fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya'a. Wajib bagi setiap orang muslim dalam seluruh kondisi-kondisinya itu berada dalam 3 perkara. Pertama, amrun yatamatsaluhu, perintah yang dia laksanakan, ya, kita akan banyak diperintahkan oleh Allah, ini itu jalanin. Kedua, wan nahyun yajtanibuhu, larangan harus kita hindarin, ya kan Nabi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, yang baik ya Nabi jalanin, yang buruk yang dilarang tinggalin. Wa qadarun kata yurdi bihi, dan takdir ketentuan yang dia harus ridho. Bapak-bapak kita nih setiap hari begitu terus hatinya tuh, ya, orang mukmin harus 3 hal. Apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, dan ridho dengan takdir Allah. Faqallu halatil mu'min, katanya paling kecilnya nih kondisi-kondisi orang mukmin, la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya' ats-tsalatsa, paling tidak, ya, kalau nggak bisa 3-3-nya satu aja, ya, jangan sampai kita enggak sama sekali. Ada istilahnya apa? Kalau kagak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Apa? Mala yudraku kullu la yutraku kullu. Ya, sama seperti dar'ul mafasid khairun min jalbil masalih, ya. Baik. Wa yanbaghi lahu ayyalzima, ya, dan sebaiknya sepatutnya bagi dia apa? Ayyulzima hammaha, ya, qalbahu wa yuhadditsu biha nafsahu bi ahadil jawarihi biha fi sairi ahwalihi, dan sepatutnya bagi dia harus berilzam, apa maksudnya, komitmen lah, keinginannya kepada hatinya, dia bicara terus dirinya tuh kepada anggota tubuhnya, harusnya bilang kaki, tangan, pahala, semua tubuh saya ini harus jalanin perintah Allah, ya, itu jauhin ya perintah Allah, gitu. Kemudian apa? Ridho, ya, gitu, ya. Bapak harus didik diri kita tuh,
Jangan sampai apa? Ada kejadian, plok kita marah-marah, ngedumel kita, jangan. Ini tarbiyah yang latih diri kita, gitu. Ajak diri kita aja omong. Ya, biar kenal Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Wal maqalah atsaniyah, ini maqalah terakhir ya. Nanti saya mau izin, saya ada undangan Maulid Nabi ini. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini memuji musim-musim Maulid Nabi kagak berhenti. Padahal bulan udah lewat. Ya. Masih ada aja nih. Makalah yang kedua dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salasun la tudraku bi salasin. Ada 3 perkara yang tidak bisa diketahui dengan 3 perkara yang lain. Ai salasu khisalin la tutlabu bi salasati asya. Ada 3 sifat, 3 perkara yang tidak bisa dicari dengan 3 perkara yang lain. Apa? Al-ghaniyyu bil manna. Ya, pengen kaya tapi hanya berangan-angan saja. Bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Saya pengen jadi ulama besar. Malas belajar. Ibadahnya enggak kuat, bangun malamnya enggak bisa. Saya pengen jadi orang kaya. Nah, pagi-pagi tidur aja. Ya. Jadi orang pengen kaya kagak bisa dengan angan. Gitu. Bidammil mim jam'u maniyah, ya, dibaca dengan dhammah. Ya. Al-ghaniyyu berarti bil muna bacanya, ya. Pengen kaya dengan hanya berangan-angan, tidak akan pernah terjadi, ya. Ai fala yahsulu al-ghaniyyu bil amani. Tuh. Kaya itu tidak akan tercapai dengan hanya sebatas angan-angan saja. Bal bil qismati minallahi ta'ala. Tetapi ya dengan ketentuan dari Allah. Yang kedua nih, wasyababu bil khidab. Ya, pengen kita muda terus, tapi dengan apa? Dengan disemir rambutnya. Lah tetap aja. Siapa nih misalnya? Kalau Pak Jan mah masih muda kelihatannya. Mana yang udah kelihatan berubah? Nah nih bapak-bapak ini. Ini Pak Haji ini dari masjid jauh nih, Pangeran Jakarta. Tadi subuh saya ngajari tempat beliau baca kitab Tanbihul Ghafilin. Ya. Tuh, misalnya bapak pakai apa namanya Pak? Semir tuh. Ya biar kelihatan muda, tetap aja. Gak bisa dibohongin. Jadi itu 3 hal yang tidak bisa ya dengan 3 perkara lagi. Fala yahsulu syababu bi khidabi sya'ri bil hana'i wa nahwihi. Tidak akan tercapai itu rasa awet muda aja dengan disemirin rambut dengan pacar atau yang lainnya gitu. Ya. Yang ketiga, was-sihhatu bil adawiyah. Pengen sehat aja dengan obat, enggak. Fala tahsulu sihhatu bi nafsil adawiyah bal bisyifaillahi ta'ala. Ya. Sehat tidak akan bisa tercapai ya dengan hanya obat-obatan. Bahkan orang kok banyak obat malah. Makanya gini, Mbak. Kalau Al-Qur'an itu bukan dawa, bukan. Ya. Al-Qur'an itu adalah syifaun, obat langsung. Kalau yang bukan. Al-Qur'an itu syifa apa sih, Pak? Penyembuh. Nah, beda tuh. Beda obat sama penyembuh. Kalau obat dikasih apa namanya? Ininya dosisnya ketinggian. Bukan malah sembuh, malah parah. Tapi Al-Qur'an syifaun min kulli da. Obat dari segala penyakit. Bapak-bapak yang sakit banyak baca Quran aja lah. Ya, tadi imam tuh enak bacanya. Ikutin obat. Ya. Baik. Fala tahsulu sihhatu bin nafsil adawiyah bal bi syifaillahi ta'ala. Kesehatan tidak akan tercapai dengan obat-obatan,
tetapi dengan penyembuhan dari Allah. Nah, kita pernah kajian dalam tafsir ayatul muqarrabin tentang apa? Keutamaan baca surat Al-Fatihah. Itu banyak keutamaannya. Di antaranya juga sebagai obat. Ya, ulama-ulama dulu gitu. Jadi bapak-bapak ini ada masalah, udah sendiri aja. Ya Allah, dengan keberkahan Al-Fatihah sembuhkanlah. Al-Fatihah. Ya boleh sendiri. Kita datang juga ke guru-guru apa? Al-Fatihah. Boleh lagi bijahin Nabi, dengan menyandarkan kepada Nabi. Al-Fatihah. Bisirril Fatihah, dengan rahasianya Fatihah. Bikaramatil Fatihah, boleh. Ya. Baik. Wal maqalah as-salisah, maqalah yang ketiga. Udah ya? Wallahu alam bissawab. Ya, saya mohon maaf ini. Saya udah janji mau diundang di kemarin. Saya pengajian dulu ya. Saya kalau ujian Maulid Nabi, mana-mana ceramah-ceramah, selalu dahulukan pengajian dulu. Pengajian baru ya. Enak taklim itu enak seperti ini. Berkah ada referensi. Taib, semoga bermanfaat, berkah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.